Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, Bapak dosen yang saya hormati, teman-teman sekalian yang sudah menghadiri presentasi Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 4, anggota satu Fauzi Noval Firdaus, nomor 2 Eka Setiawan, nomor 3 Zulfa Raisa Setiawan, nomor 4 Putri Aulia Maret Lestari, nomor 5 Aulia Dini Ananda, nomor 6 Laili Vita Handayani, nomor 7 Dimas Andrean, nomor 8 Gita Ramadhani Oktavia, nomor 9 Latifah Walid, nomor 10 Rifai Rifki Erianto, nomor 11 Maulizan An Harir. Untuk hari ini yang membaca atau menjelaskan itu yang pertama atas nama pemateri bab 1 atas nama kita, pengertian dan unsur 1, 2, 3 kita untuk dibaca. Bab singkatan. Singkatan merupakan penyederhanaan kata yang diubah menjadi sebuah huruf atau sekumpulan huruf. Adapun unsur-unsur singkatan berdasarkan IED atau ejaan yang disempurnakan. Beberapa unsurnya, yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Contoh kalimat, Siti resmi menyandang gelar SPD setelah dinyatakan lulus pada sidang skripsi kemarin. Penjelasan, huruf S pada kata sarjana ditulis dengan huruf besar dan diakhiri merupakan satu kata. Kemudian, huruf P ditulis dengan huruf besar dan huruf D ditulis dengan huruf kecil yang diakhiri tanda titik karena huruf D posisinya sebagai bagian dari rangkaian satu kata dengan huruf P yang merupakan kepanjangan dari kata pendidikan. Kedua, singkatan, termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contoh kalimat, Amir sudah berusia 17 tahun, maka ia berhak mendapatkan KTP. Penjelasan, KTP merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf yang terdiri atas huruf awal setiap kata dan ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang ketiga, singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim atau yang biasa digunakan dalam dokumen atau surat menyurat. Tanda titik pada setiap huruf. Contoh kalimat. Kami bermaksud mengundang Bapak untuk hadir dalam acara tersebut yang akan diselenggarakan pada hari atau tanggal Jumat 25 Maret 2022, waktu 8 WIB, S.D. atau sampai dengan selesai. Tempat ruang aula cendana. Penjelasan, unsur yang dipilih S.D. biasanya digunakan atau ditemukan di surat untuk menerangkan waktu. Terdiri Aril untuk membaca nomor 4 dan 5 unsurnya, Aril. 4. Singkatan yang terdiri atas lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. Contoh kalimat. Seperti yang kita lihat, para atlet saat ini berkompetisi lebih lama. Titik 2. Lihat Brandi Road DKK. Jika lebih dari 3 orang bisa ditulis Brandi, Rodgers, DKK. 5. Singkatan satuan ukuran, takaran dan timbangan, lambang kimia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh kalimat. Nami membeli baju di sebuah toko dengan harga 250.000.
Penjelasan. Penulisan antara RP dan angka tidak perlu ditambah dan tidak perlu. Yang selanjutnya yaitu bentar. Angka dan bilangan. Silahkan untuk Mas Dimas. Pengertian dan unsur nomor 1 Mas Dimas. Silahkan dibaca ya Mas Dimas. Mas Dimas. Halo, Mas Dimas. Assalamualaikum. Oh, sorry, masih di mute. Mas Udah Dimas. bisa kedengeran belum? Udah. Oke. Silakan Mas Dimas nomor 1. Pengertian angka dan bilangan. Angka adalah simbol matematika yang digunakan untuk mengungkapkan nilai kuantitatif seperti 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan bilangan di sisi lain adalah representasi dari nilai kuantitatif tersebut dalam bentuk kata menggunakan huruf. Dalam konteks EYD, aturan penulisan angka dan bilangan berlaku untuk mengikuti pedoman resmi dalam penulisan angka dan ejaan bilangan dalam bahasa Indonesia. Dan untuk unsurnya pertama adalah unsur 1, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu kata ditulis huruf kecuali digunakan secara berurutan seperti dalam perincian. Untuk contoh kalimatnya, 30 siswa teladan mendapatkan beasiswa dari pemerintah. Dan penjelasannya, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Namun, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Oke, Mas Fauzi. Ya. Sudah, Mas? Sudah. Oke. Yang selanjutnya pemateri bab 2 atas nama Fitri. Silakan Mbak Fitri, silakan dibaca. Pemateri Ya, untuk nomor 2, angka digunakan untuk menyatakan A ukuran, seperti ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu. Serta B nilai, seperti nilai uang dan persentase. Contoh kalimat, kebakaran di Bromo timbulkan kerugian 89,7 miliar bagi sektor pariwisata. Penjelasan, 89,7 miliar ditulis angka karena menyatakan jumlah nilai uang. Nomor 3, bilangan berupa angka pada awal kalimat yang terdiri atas lebih dari satu kata didahului kata seperti, sebanyak, sejumlah, dan sebesar atau diubah susunan kalimatnya. Contoh kalimat, sejumlah 30 jeruk tertata di keranjang. Penjelasan, menggunakan kata sejumlah untuk menjadi kata awalan untuk terperinci objek. Sudah. Yang selanjutnya atas nama Eka Setiawan, Mas Eka Setiawan, unsur nomor atas nama pemateri bab 2 atas nama Zulfa, unsur nomor 4 dan 5. Silakan Mbak Zulfa. Nomor 4. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Contoh kalimat, Gita baru saja membeli laptop seharga 10 juta rupiah. Penjelasan, pada kalimat tersebut menggunakan sebagian huruf untuk mempermudah pembaca. Nomor 5. Penulisan angka dan akhiran an dirangkaian dengan tanda hubung. Contoh kalimat, di tahun 2000-an terjadi gempa bumi di Yogyakarta. Penjelasan, strip pada angka 2000-an adalah notasi yang digunakan untuk menyatakan rentang tahun dalam satu dekade. Sudah Mbak Zulfa? Oke. Udah, oke. Selanjutnya yaitu pemateri bab 3 atas nama Dini. Atas nama Dini.
Bentar ya. Pemateri bab 3 atas nama Mbak Dini, silakan Mbak Dini. Kata Kata gantiku, gantiku kau, mu, dannya. Silakan Mbak Dini. ada suara nggak? Kata gantiku, kau, ku, mu, dannya salah satu jenis yang fungsinya untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu Halo Mbak Dini. udah. Udah. Oke. Terputus ya. Suaranya terputus. Oke, pemateri bab 3 atas nama Putri. Unsur nomor 1 Putri. Kata gantiku, kau, mu, dannya. Silakan Mbak Putri. Oke, kata gantiku, kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan ku, mu, dannya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contoh kalimat, kamu boleh pinjam bukuku, tetapi 2 hari saja ya. Penjelasan, kata bukuku merupakan bentuk kata gantiku. Oke. Yang selanjutnya pemateri bab 3 atas nama Eka. Unsur nomor 2. Mas Eka, silakan Mas Eka. Eka Setiawan. Iya, nanti. Mas 2. Eka Setiawan, silakan Mas Eka Setiawan. Untuk dijelaskan. 2. Kata ganti kau yang 2. Kata ganti kau yang bukan bentuk terikat ditulis terpisah dengan kata yang lain. Contoh kalimat, aku ingin kau bersungguh-sungguh dengan apa yang kau katakan. Penjelasan, kata kau terpisah karena bentuk kata tersebut tidak terikat. Sudah. Oke, selesai pemateri bab 3. Kita lanjut pemateri bab selanjutnya. Oke, selanjutnya kata sandang. Oke, kata sandang. Bentar. Kata sandang si dan sang, silakan dibaca oleh Mas Rifai. Mas Rifai bab 4, kata sandang, pengertian dan unsur nomor 1. Mas Rifai, silakan baca. Oke. Kata sandang si dan sang. Pengertian, si dan sang merupakan kata sandang, yaitu kata yang tidak memiliki arti, namun memiliki fungsi sebagai pembentuk kata benda. Penggunaan si dan sang sebagai kata sandang perlu mengikuti pedoman, umumnya ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan si dan sang akan membuat frasa menjadi kata benda. Misalnya kata rajin, kata sifat menjadi si rajin, kata benda. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kalimat, si kancil memang binatang yang cerdik. Penjelasan, dipilih kata si pada kalimat tersebut karena berfungsi sebagai sebutan. Contoh kalimat kedua, ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Kata sang pada kalimat tersebut digunakan untuk panggilan manusia. Sekian. Mas Fauzi. Oke. Terima kasih untuk Mas Rifai. Rifki Erianto, terima kasih. Untuk selanjutnya Mbak Latifah, unsur nomor 2 Mbak Latifah. Silakan Mbak Latifah. Kata sang ditulis dengan huruf awal kapital jika merupakan unsur nama Tuhan. Contoh kalimat, pura dibangun oleh umat Hindu untuk memuja Sang Hyang Widhiwasa.
Penjelasan sang tersebut diawali huruf kapital walau bukan di awal kalimat, karena kata sang terikat dengan unsur nama Tuhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Mbak Latifah. Terima kasih. Untuk selanjutnya ya, terima kasih. Saya tutup ya presentasi hari ini. Saya mohon maaf atas kesalahan saya dalam presentasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.